Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita berjumpa lagi untuk melanjutkan materi yang kemarin. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya sehat dan siap untuk menerima materi hari ini. Baiklah, kita lanjutkan. Kemarin kalian sudah belajar mengenai penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Hari ini kita akan belajar untuk mengubah operasi garis bilangan jadi kalimat matematika. Jadi di sini sudah ada contoh 1.18 seperti di buku paket kalian. Di sini sudah ada sebuah soal, sebuah garis bilangan dengan 3 buah panah. Kita akan menerjemahkan gambar garis bilangan ini menjadi kalimat matematika. Yang perlu kita perhatikan dan perlu kita ingat, jika panah mengarah ke kanan, artinya nilainya positif. Jika panahnya mengarah ke kiri, maka nilainya negatif. Lalu pada garis bilangan ini, yang perlu kita perhatikan adalah posisi panahnya dulu. Ada 3 panah di sini. Yang paling bawah, lalu ada yang tengah dan ada yang paling atas. Urutannya ada seperti di bawah ini. Yang paling bawah itu adalah yang harus kita perhatikan pertama. Lalu yang bagian tengah, atasnya tadi adalah yang kita perhatikan yang kedua. Sedangkan yang paling atas, yang berupa garis putus-putus, itu adalah hasilnya. Yang ini operasinya. Yang ini adalah hasilnya. Bagaimana cara kita membacanya? Nah, di sini semuanya dimulai dari 0. Pada kalimat pertama, pada panah pertama, menunjukkan dari titik 0 bergerak ke arah kiri menuju angka negatif 9. Jadi perlu kita tulis dulu negatif 9. Lalu panah selanjutnya dari negatif 9 dia mengarah ke kanan. Kalau ke kanan sudah pasti positif. Berapa langkah ke kanan? Kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 langkah ke kanan artinya plus 13. Sama dengan dia jatuh di angka 4, lurus dengan angka 4. Dan 4-nya ini 4 positif, sehingga hasilnya boleh ditulis positif 4, boleh hanya 4. Ini sudah cukup. Ini adalah bentuk kalimat matematika. Jadi yang dimaksud kalimat matematika adalah ini, negatif 9 ditambah 13 sama dengan 4. Bisa dipahami ya? Kita coba lagi. Hampir sama seperti contoh 1.18. Ini adalah contoh 1.19. Nah, di sini yang sedikit berbeda adalah semua arahnya mengarah ke kiri. Panahnya semuanya mengarah ke kiri, artinya semuanya bilangan negatif. Cara menuliskannya bagaimana? Kita perbesar. Nah, sama seperti tadi, kita tandai dulu untuk panah-panahnya. 1, 2, 3. Nah, kita lihat dulu untuk yang pertama, 1 di sini. Nah, mulai dari titik 0. Dari titik 0 ini dia bergerak ke arah kiri, artinya negatif. Karena lurus ke angka negatif 3, artinya ini negatif 3, karena 3 langkah ke kiri. Nah, dari 3 langkah ke kiri ini tadi, dia bergerak lagi ke arah kiri. Sejauh berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 langkah ke kiri. Karena 6 langkah ke kiri artinya negatif, 6 langkah 6. Bu, saya menuliskan seperti ini. Negatif 3
karena ditambah lagi ada penambahan arah langkah, tapi ke kiri saya tulis negatifnya dalam kurung, boleh. Sama saja, tidak masalah. Nah, lalu sudah sampai pada titik akhirnya, yaitu ada di titik negatif 9. Karena ada di negatif 9, ini sudah akhir, artinya sama dengan negatif 9. Jadi hasilnya adalah negatif 9. Bisa dipahami ya, ini adalah bentuk kalimat matematikanya. Boleh menggunakan yang atas, boleh menggunakan yang bawah, tidak masalah. Nah, sekarang materi selanjutnya. Contoh 1.20. Hitunglah soal berikut. 4 ditambah negatif 4 sama dengan, nah seperti yang kemarin sudah saya sempat singgung, boleh misalkan kamu meleburkan tandanya, boleh. Tapi yang perlu kita perhatikan dulu di sini, ini memiliki angka yang sama tapi memiliki tanda yang berbeda. Yang satunya berupa 4 positif, yang satunya lagi berupa 4 tapi negatif. Jika dia memiliki angka yang sama tapi tandanya berbeda, artinya hasilnya pasti 0. Begitu juga dengan yang bawah. Negatif 7, ini 7 yang bernilai negatif. Sedangkan yang di belakangnya, ini juga 7 tapi nilainya positif. Karena sama-sama 7, maka dia akan habis dan menghasilkan angka 0. Seperti itu. Dari mana? Seperti garis bilangan, andai kata kita pada sebuah garis bilangan, misalkan negatif 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Andai kata seperti nomor 1, 4, berarti kita 4 langkah ke kanan karena positif. Lalu dia mundur lagi karena negatif, artinya kita ke kiri sejauh 4 langkah juga. Nah, jadi dia akan kembali lagi ke titik 0. Seperti itu penjelasannya kira-kira. Bisa dipahami ya? Oke, materi hari ini kita tidak terlalu banyak, cukup sekian. Lalu tugas kalian nanti adalah mengerjakan latihan soal yang ada di bawahnya. Seperti kemarin ada di halaman 35, karena kemarin kalian sudah mengerjakan nomor 1. Hari ini halaman 35 nomor 2 hingga halaman 36 yang nomor 3 itu dulu. Nomor 2 dan 3 silakan kalian kerjakan di buku tulis. Lalu seperti biasa, hasil difoto, kirimkan ke Purani untuk saya koreksi. Sekian untuk pembelajaran hari ini. Jika ada yang belum paham, silakan menghubungi Purani via Japri, tanyakan, boleh. Terima kasih anak-anak untuk kesempatannya melihat video ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.